ini. Kami terus mencari Anda, kakek nenek dan ibu saya. Bahkan sebelum meninggal, mereka selalu menyebut, ingin membawa Anda pulang. Bibi. Akhirnya kami menemukanmu. Ayah. Kakak perempuan. Saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah. Baiklah, suami. Bibi, dia sudah tua. Jangan biarkan dia merusak kesehatannya. Bibi. Jangan sedih. Sekarang kalian sudah kembali. Biarkan saja aku dan Ninger merawat Anda dengan baik. Saya akan mengadakan pesta kembali. Saya ingin semua orang tahu, keluarga Zhou kami menemukan putri Zhou yang hilang. Putri kedua keluarga Zhou yang hilang. Jun. Ibu, minum teh. Mom. Ibu, saya punya kabar baik untukmu. Barusan Zhou Group menelepon. Kami akan mengambil alih proyek ini. Kami telah diberikan proyek ini kepada perusahaan kami. Kami akan menjadi kaya. Benar. Ah, orang desa itu benar-benar sial. Kami baru saja mengusirnya. Lihatlah keluarga kita. Kabar baik datang. Pada awalnya, seharusnya tidak mengundangnya masuk. Suami, ibu, kalung ini. Kalung ini tidak mungkin dicuri oleh Bibi Li. Kenapa kamu berteriak? Membuat cucuku ketakutan. Suami, mama, kalung ini. Sepertinya kalung ini bukan dicuri oleh Bibi Li. Itu hanya lelucon Dabao. Apakah itu kamu? Kamu ceritakan kepada ibu. Kalung ini, apakah kamu diam-diam memasukkannya ke saku Bibi Li? Apakah benar-benar? Ibu memukulku. Kamu memperlakukan anakmu seperti itu. Dabao tidak seharusnya melakukan ini. Karena seorang pencuri, kamu memperlakukan anakmu seperti ini. Tindakan Dabao ini tidak benar. Dia hanya bermain-main. Apapun yang cucuku lakukan adalah benar. Apalagi dia masih kecil. Apa yang dia tahu? Dia hanya bermain-main. Ada masalah apa? Siapa tahu apakah orang desa itu pernah mencuri sebelumnya. Sialan, kenapa belum mati? Ibu. Ah, kamu marah siapa? Zheng Wan, segera minta maaf kepada ibuku. Anakku masih berbakti, tidak seperti beberapa orang. Serigala mata putih yang tidak dikenal. Serigala mata putih, HMPH. Cucu lelakiku pintar. Kau mencari bidan apa? Jangan pukul. Jangan pukul dia. Semua salahku. Salahku. Ibu, maaf. Aku yang salah. Aku tidak ingin melihatmu. Kecil-kecilan. Kenapa masih berdiri bengong? Tidak dengar perkataan ibuku. Belajar dengan baik. Biar mereka lihat. Gadis juga bisa belajar. Anak. Katanya keluarga Zhou menemukan kembali si gadis kehilangan selama puluhan tahun. Zhou Zong khusus mengatur pesta kembalinya untuk nenek ini. Sungguh tak terduga. Nenek ini sudah sangat tua, masih menikmati keberuntungan dari keponakan sendiri. Aduh, aku dengar kakek Zhou meninggalkan banyak harta untuk nenek. Nanti kau dan Zheng Wan berbaik-baiklah padanya. Dia baru saja kembali, belum terlalu terbiasa. Asalkan hubungan dengan dia baik, tidak akan kehilangan keuntungan keluarga kita. Tentu saja, datanglah. Dan kamu, hormati ibuku dan nenekku dengan baik. Jangan seperti semalam, tidak ada sopan santun sedikit pun. Baiklah, saya akan berbakti. Nenek datang. Mengapa dia? Apakah dia adalah nenek dari keluarga Zhou? Ini tidak mungkin. Dia sebelumnya tinggal di desa. Bagaimana mungkin dia adalah nenek dari keluarga Zhou? Tentu saja, pasti kita yang mengusirnya. Dia tidak punya tempat untuk pergi.
mencoba masuk dengan segala cara, makan dan minum seenaknya, tidak tahu dari mana dia mencurinya. Satu potong pakaian, berpura-pura menjadi nenek Zhou. Cepat, cepat usir dia. Jika keluarga Zhou mengetahuinya, penipu ini kita yang membiarkannya datang. Pasti mereka akan marah pada kita. Bibi, kamu tidak perlu khawatir. Hari ini kamu adalah bintang utamanya di sini. Tunggulah sebentar di sini terlebih dahulu. Zhou Jin bilang, dia menyiapkan hadiah besar untukmu. Aku juga menyiapkan hadiah kecil juga. Semoga Anda tidak keberatan. Bagaimana saya bisa keberatan? Aku sudah bilang, tidak perlu repot-repot. Kita keluarga. Makan bersama sudah cukup. Lalu bagaimana? Zhou Jin hari ini, bahkan secara khusus mengundang sepupu mereka. Katanya juga ingin memberikan mereka hadiah besar. Tidak perlu repot-repot. Kamu sedang hamil. Jangan sampai lelah. Tidak apa-apa. Bibi belum menelepon sejak datang. Belum ada telepon dari sepupu. Apakah ada masalah? Tidak bisa. Aku harus mencari Zhou Jin. Biar dia periksa. Wawan, Li Fengjuan, bagaimana kamu berani menyamar sebagai nyonya tua keluarga Zhou? Datang untuk menghadiri pesta. Wawan, ibu tidak ada. Dengarkan penjelasan ibu. Zheng Wan, apa urusanmu dengan seorang pencuri? Cepat usir dia. Zheng Wan, kamu sedang melakukan sesuatu. Kenapa kamu terus-terusan berbicara? Langsung panggil penjaga keamanan. Mengusirnya saja sudah cukup. Kenapa masih banyak bicara? Wan, saya benar-benar nyonya Zhou. Saya tidak berbohong. Jangan lagi berbohong, baik tidak? Apakah kamu masih merasa tidak cukup memalukan? Jika keluarga Zhou mengetahui, kita semua akan kacau. Hanya dengan penampilan miskinmu, masih mengaku sebagai nyonya Zhou. Jika kamu nyonya Zhou, saya adalah ibu dari Zhou Zong. Sungguh tidak tahu, orang yang membawamu masuk tadi, gadis kaya itu, dia diperalat olehmu bagaimana? Mungkin saja, juga menyusup masuk, gadis yang ingin menikahi pria kaya. Kamu berbicara tidak jelas. Jika saya salah, saya akan berlutut, dan memberikan 3 kali salam hormat, lalu memanggil Anda, nenek, sekali lagi. Penjaga keamanan, nyonya, ada apa? Orang ini adalah pencuri, menjadi pengasuh di rumah saya, melakukan kekerasan terhadap cucu saya, tindakan balas dendam yang kotor. Hari ini datang lagi menyamar sebagai nyonya Zhou. Cepat, usir dia dari sini sekarang juga. Saya tidak punya. Ternyata dia benar-benar pencuri. Saya pikir dia adalah nyonya Zhou. Makanya terlihat begitu miskin. Wanita tadi, gadis kaya yang membawanya masuk. Takutnya dia sudah ditipu. Tidak tahu gadis kaya dari keluarga mana. Belum pernah melihat. Mungkin benar-benar menyusup masuk, mencari suami kaya. Wan, semua yang saya katakan adalah benar. Kamu harus percaya padaku. Kembalikan hadiah itu. Pagoda emas ini dibuat oleh ahli tingkat nasional, diukir dengan tangan sendiri, nilainya mencapai 80 juta. Batu giok itu, jelas sekali itu adalah giok hijau kaisar yang terbaik. Nilainya setidaknya mencapai miliaran. Bibi, apakah kamu masih suka dengan hadiahku? Sepupuku juga ada di sini. Kalian datang ke sini untuk apa? Siapa sepupumu? Kamu cukup baik berpura-pura. Hadiah-hadiah ini, semuanya adalah istri Zhou, yang diberikan kepada nyonya Zhou. Apa hubungannya denganmu? Ini bukan tempatmu. Tempat kalian menggantungkan diri. Penjaga keamanan, cepat, tarik mereka keluar. Kalian meremehkan saya tahu. Tapi menantu perempuan saya, tidak merugikan kalian. Perlakukan dia dengan sopan. Bibi, mereka tidak berani berbuat apa-apa terhadap saya. Mengatakan kamu gemuk dan masih napas terengah-engah. Kamu benar-benar berpikir, kamu adalah istri Zhou. Apa yang kamu tunggu? Hadiah dari Nyonya Zhou sudah sampai. Jika Nyonya Zhou sudah tiba, melihat mereka berdua masih di sini, pekerjaan kalian tidak akan terjaga. 2. Maaf, lebih baik keluar. Jika tidak keluar lagi, jangan salahkan kami jika kami tidak ramah. Kalian tidak bisa begitu. Wan, ini adalah kakak iparmu. Dia masih hamil. Kamu hanya bisa melihat mereka begitu. Mengganggu kita. Bibi Li, kamu hanya diundang ke rumah kami. Hanya seorang bidan yang bekerja selama 2 hari.
Aku bersamamu. Sebenarnya tidak ada hubungannya. Selain itu, aku juga tidak mengenalnya. Wanita yang disebut sebagai kakak ipar ini, tolong jangan sembarangan mencampuri hubungan. Segera pergi. Jangan malu-maluin di sini. Kamu bilang dia tidak ada hubungan denganmu. Siapa yang berhubungan dengan wanita desa ini? Wanita desa itu, ibu mertua saya. Tapi dia seorang seniman dari luar negeri. Penjaga keamanan. Segera suruh mereka berdua pergi dari sini. Jangan bergerak. Jangan menyentuhnya. Tidak apa-apa. Bibi, kamu lihat siapa yang datang. Semua berhenti sekarang.